Good afternoon everyone. Semoga teman-teman semua selalu sehat dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemik ini ya. Nah, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu nih sama teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara BKHI Weekly Webinar Series ini dengan tema Success Through Personal Branding in Digital Era melalui aplikasi Zoom ini. Nah, pertama-tama kita berdoa dulu ya teman-teman agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk doa, aku akan dibantu nih sama teman aku yang namanya Kak Gio. Oke, Kak Gio, silahkan. Halo, semuanya kedengeran nggak? Kedengeran, Oke. Kedengeran, Kak. Oke, terima kasih Astrid atas kata sambutannya. Oke, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Saya pimpin dengan Iman Kristiani yang berkeyakinan lain bisa berdoa dengan pertanyaan masing-masing. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus yang Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini karena dapat berkumpul di tempat ini. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mengadakan webinar dengan tema personal branding Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya selesai acara Tuhan. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga berkatilah kepada para pembicara, semoga dapat bisa menyampaikan materi dengan baik Tuhan. Dan untuk para pendengar dapat mendapatkan informasi yang baik Tuhan, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan saja doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Gio. Sama-sama. Nah, oke. Nah, jadi sebelum memulai acara kita pada hari ini, aku bakal bacain urutan untuk acara webinar kita kali ini. Yang pertama, kita akan ada pembukaan acara terlebih dahulu, di mana isinya akan ada sambutan dari BKHI, lalu ada pembacaan rules atau aturan untuk acara webinar kita kali ini. Lalu ada pengenalan moderator dan 2 speaker kita. Lalu masuk ke acara, kita akan mendengarkan dan berdiskusi dengan 2 narasumber kita yang pasti kalian sudah lihat di slide pertama PowerPoint ini, sama poster email yang tentunya sudah kita share sebelumnya. Dan setelah itu akan ada sesi forum tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita. Dan yang terakhir adalah penutupan acara dan yang pasti akan ada sesi foto bersama. Oke, next. Bisa next slide, tolong. Bentar ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, namaku Astrid Putri Rahmajati, panggil aja Astrid. Aku dari mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, dan aku dari jurusan akuntansi angkatan 2018. Di sini aku menjadi MC opening dan akan memandu awalnya acara weekly webinar ini yang akan diselenggarakan oleh BKHI atas kerjasama dengan ISEC dengan tema Success Through Personal Branding in Digital Era. Oke, sekian aja pengenalan dari aku. Bisa next slide. Nah, setelah ini akan ada sambutan dari BKHI yang akan diwakilkan oleh Direktur BKHI kita. Mari kita sambut Ibu Deborah, yang tentunya Ibu Deborah ini sudah terkenal kan di kalangan mahasiswa-mahasiswa. Nah, oke, lalu tempat dan waktu saya persilahkan, Bu. Oke, terima kasih Astrid. Ya, Bu. So good afternoon, everyone. It's so nice to see you again virtually in our 4th webinar series on success through personal branding in digital era. I would like to thank you for our honorable keynote speakers, Ms. Christiana Henrietta and also Ms. Latifah Novia Nuraini, for your time and also for your
willingness and eagerness to share with us. We know from the previous webinars, we gain a lot of insight, motivation, and I hope today we will also have the same sense, the same motivation, even more, so we can build our personal branding in this digital era. As we know, personal branding is really important right now as we have a connected world and also digital world. So for you guys, especially those who will work in this area, it's really important to know how to build it, and we can share everything about ourselves in social media and also in other platform, but we really have to remember and notice what kind of personal branding we want to build. Saya berharap teman-teman bisa menikmati webinar ini. Jadi kita mulai weekend kita dengan berfaedah karena kita mengikuti webinar seperti ini ya. Jadi kalau corona belum bisa sayonara, kita bikin acara sendiri ya, biar kita bisa tetap menikmati walaupun coronanya masih jalan-jalan. Kita stay at home dengan sesuatu yang berfaedah gitu ya. Mungkin biasanya kalau weekend kita hangout kemana gitu ya, kayak ini kita hangout virtually ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan wadah ini untuk bersama-sama membangun diri. Nah, saya juga ingin mengumumkan bahwa akan ada webinar berikutnya dari BKHI dan ISEC. Terima kasih sekali untuk rekan-rekan ISEC yang secara konsisten mensupport acara ini, juga untuk tim dari BKHI, Mas Ryan dan Mbak Yana yang terus mensupport webinar ini, mempersiapkan juga bersama dengan rekan-rekan ISEC. Akan ada juga nanti berikut-berikutnya setelah hari ini, webinar-webinar lain. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti terus medsosnya BKHI. Yang belum add, belum friend, silahkan di-follow. Ada iklannya ya di nanti. Jadi silahkan di-follow kalau misalnya ini. Dan khusus untuk mahasiswa UKSW, karena kita sekarang lagi di virtual era, jangan lupa sering-sering buka email. Karena kami juga selain memposting di medsos, kami juga ngeblas email berkali-kali ya. Jadi belajar sibuk dengan email dulu. Besok kalau kerja, email tuh harus setiap hari dibuka. Sekarang kalau mahasiswa, bukalah emailmu setiap hari. Karena bukan hanya tugas dari dosen yang akan datang, tetapi juga info menarik dari BKHI. Jadi silahkan bisa dibuka sering-sering emailnya, sehingga tidak ketinggalan info. Dan selain dari BKHI maupun ISEC webinar ini, mulai bulan depan kita punya acara lain yang juga tak kalah menariknya, yaitu NUNI Webinar Series. NUNI adalah Nationwide University Network in Indonesia. Jadi UKSW bersama dengan berbagai universitas di Indonesia berkolaborasi, akan ada 11 sesi dengan international speakers untuk S1. Jadi nanti sasarannya adalah mahasiswa S1, teman-teman bisa ikut bergabung juga, sehingga kita bukan hanya mengembangkan bidang ilmu kita sendiri, tetapi kita juga bisa belajar bidang ilmu yang lain, siapa tahu nanti connected dan bisa jadi good work ya. So enjoy your webinar dan selamat mengikuti acara ini. Thank you. Saya kembalikan ke Astrid. Oke, terima kasih Bu Deborah atas kata sambutannya. Oke, next. Nah, oke, baik. Jadi di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa sih maksud dari tema weekly webinar kita pada hari ini. Yang mana temanya bisa teman-teman lihat ya di slide itu dengan tema Success Through Personal Branding in Digital Era. Nah, jadi tema kita kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membangun kualitas dalam diri kita sebagai media untuk mempromosikan diri kita secara profesional dan dapat sebagai penunjang dalam karir kita di dalam dunia kerja nantinya. Lalu, personal branding ini juga digunakan untuk membedakan diri kita dari orang lain, dan di sini kita juga akan memanfaatkan peran berbagai media untuk membangun personal branding kita kali ini. Dikarenakan kita kan juga sedang mengalami pandemik ya, nah maka peran berbagai media ini akan sangat cocok digunakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga personal branding kita kali ini akan secara digital. Nah,
Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang cantik-cantik dan berwawasan luas nanti. Next. Nah, di sini aku akan membacakan tata tertib atau rules di webinar kita kali ini. Yang pertama, selama info session, peserta diharapkan untuk membisukan fitur suara atau mute selama kegiatan berlangsung. Dan jika peserta berkenan untuk on-cam atau face kamera, itu akan lebih baik. Lalu yang kedua, peserta dilarang menggunakan fitur chat secara pribadi yang dapat mengganggu peserta lain. Peserta diharapkan menghubungi panitia apabila ada gangguan dari peserta lain. Peserta yang ketahuan mengganggu peserta lain, sesuai ketentuan di atas akan dikeluarkan dari room. Dan yang keempat, peserta yang ingin memberikan pertanyaan dapat diketik pada kolom chat dan sebutkan nama pembicara yang ingin ditanyakan. Pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya-jawab dimulai. Yang kelima, peserta yang ingin menanyakan lebih lanjut di luar Q&A session bisa bertanya via WhatsApp group yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, itu merupakan tata tertib yang harus dipatuhi ya teman-teman. Jadi setelah ini, kalian dimohon untuk menghidupkan kamera kalian ya. Oke, next. Nah, oke, sekarang aku mau memperkenalkan teman aku nih, namanya Sherin Natasha Priscilla. Cantik kan teman-teman? Nah, Kakak Sherin ini dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Hubungan Internasional, dan dia seangkatan sama aku nih, ya, angkatan 2018. Nah, di webinar kali ini, dia akan menjadi moderator kita, lalu acara setelah ini akan diambil alih oleh kakak cantik kita, Sherin Natasha Priscilla. Jadi, silahkan Sherin. Oke, halo semuanya. Suaraku bisa kedengeran ya? Bisa. Oke. Jadi kenalin lagi sekali, nama aku Sherin. Jadi kalian sebagai aku Sherin. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Astrid tadi, kalau aku sih akan memandu acara ke depannya. Untuk sesi-sesi ke depannya nih. Nah, sebelum masuk ke sesi pertama, aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau setiap selesai sesi, akan langsung diadakan yang namanya itu Q&A. Jadi pertanyaan kalian nanti bisa disiapkan sambilan pada saat speaker lagi berbicara. Nah, sekarang biar nggak tambah lama waktunya, karena pasti kalian udah nggak sabar lagi untuk ketemu dengan speaker dan dengar materinya, aku memperkenalkan dulu kalian sama speaker pertama kita yang sangat cantik. Bisa di next dulu, Theo. Nah, jadi speaker pertama kita ini adalah Kak Christiana Henrietta. Dia merupakan sarjana Food Science Technology dari IPB. Dia juga merupakan Presiden ISEC in IPB tahun angkatan 2017-2018. Dia juga merupakan exchange participant return nih dari ISEC in Taiwan pada tahun 2019. Selanjutnya, dia juga sekarang sedang bekerja sebagai marketing management trainee orang tua guru. Nah, untuk sesi yang akan dibawakan sama Kak Ana ini akan berjudul Personal Branding a Glimpse. Jadi untuk Kak Ana dipersilakan waktunya untuk langsung membawakan materinya. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Kira-kira bisa dengar suara aku nggak ya dengan jelas? Bisa, Kak. Keren, Kak. Oke deh, kalau gitu. Go back to first slide dulu kali ya. Oke. Jadi di sini aku, nama panjangku Christiana Henrietta, tapi cukup panggil aku Ana aja. Aku di sini mau bawain sesi personal branding, tapi karena personal branding itu sebenarnya luas, juga dalam, perlu banyak latihan dan segala macam ya, aku cuma bisa bawain a glimpse-nya aja. Next. So first of all, I want to do a mood check. Jadi di sini kita walaupun kayak nggak bisa bertemu langsung ya, nggak bisa berkomunikasi langsung, aku juga tetap pengen kalian aktif untuk kita diskusi lewat chat. Kita ada fitur Zoom group chat. Kalian bisa chat di grup Zoom itu, di message. Biar aku tahu kira-kira kalian lagi happy, lagi sedih, apa lagi broken hearted, atau lagi excited to learn new things. Mungkin bisa put in the chat. Oke, pada senyum-senyum ya. Terus di sini aku juga mau nanyain, apakah kalian prefer aku ngomong bahasa Indonesia atau ngomong bahasa Inggris, or I can do both?
wih ramai sekali pada senang-senang ya. Oke, I will do mix ya. I will do mixing Indonesia and Inggris. So next, I also want to know that gimana sih reaksi kalian pas lihat poster ini? Apakah pada oh I'm very curious and excited, or kayak I want to find out about the speakers, jadi sampai cari di IG gitu siapa sih yang bakal ngajarin aku gitu. Kemudian ada juga yang mungkin I will trust to BKHI Choice dan dari UKHSW sendiri. Kira-kira reaksi kalian gimana sih pas lihat webinar series poster ini keluar gitu? Apakah ke yang 1 atau 2 atau yang 3? Mungkin bisa let me know ya how. 1, oke, pada excited ya. Jadi pada excited untuk learn ya. Oke, bahkan ada yang nomor 2. Nah, kalau misalkan ada yang sampai nih cari speakernya siapa, kalau misalkan sampai nemu, kalian mungkin kalau nemu Instagram dan LinkedIn aku mungkin nggak bakal isinya banyak tentang motivasi atau kayak TED Talk gitu ya. Tapi di sini makanya aku pengen state bahwa next. So let's learn together. We are here to discuss. Makanya aku pengen kalian tetap bisa komunikasi dengan aku lewat Zoom group chat ini. So, without further waiting, kita langsung mulai aja. First of all, aku mau tanya ke kalian. Persepsi kalian next. What do you think about personal branding? What is personal branding? Mungkin aku bisa minta 1 orang untuk buka opininya, tapi langsung pakai mic ya, biar bisa dengar semuanya. Yang lain yang mau berpendapat, boleh banget, bisa langsung di Zoom group chat seperti apa personal branding yang di pikiran kalian. Ada yang mau berpendapat mungkin? Ya, raise hand aja boleh. Oke, ada yang bilang citra diri, Kak. Mempromosikan diri, Kak. Karakter dan interest kita. Oke. Mungkin dari moderator kali ya? Kira-kira nih moderator, pendapatnya gimana nih moderator? Citra diri sih Kak, kalau menurutku. Bentar ya. Gimana cara kita mempromosikan diri kita sendiri? Brandingnya kita, personal branding. Gimana cara kita mempromosikan diri kita sendiri ya? Oke. Ya. Oke, next. Aku setuju dengan pendapat kamu, tapi coba aku punya pertanyaan lagi. Apakah personal branding itu is it about you only atau is it about how people perceive about you? Coba, siapa yang milih nomor 1? Siapa yang milih nomor 2 tentang pendapat ini? Oke, nomor 2. Kebanyakan nomor 2 ya? Ya, benar banget. Kalau misalkan dari persepsi expert ya, pasti akan bilang lebih ke tentang gimana orang lain perceive about us, apa yang mereka judge tentang us, dan mendapatkan pendapat gitu ya, pendapat mereka tentang kita. Next. Jadi, itu adalah sesuatu yang mereka state. Tapi, di sini aku juga mau nge-state sesuatu yang salah tentang personal branding. Karena ketika orang biasanya mendengarkan personal dan branding di satu kalimat yang sama, they think about talking about themselves all the time. It's not only about how you state your statement gitu tentang diri kalian sendiri, tapi juga gimana orang lain berpendapat tentang diri kalian gitu. So next, so how I state personal branding, it's actually start with who you state who you are, and then how other people see your statement. So let's see the simple example. Next. So let's check your Instagram page or your Facebook page, and then or your social media, anything, Twitter, CV, or any social media you have. And then you see the profile. Next. Kalian ketika membuat
akun Instagram, pasti kalian akan disuruh untuk ngisi yang namanya bio, and then picture profile, and then highlights, terus juga konten. Contohnya dari aku ya, misalkan ini, karena nggak mungkin taruh punya orang lain ya. Tapi di sini kita akan ngisi dari about, dari bahkan the way you taruh nama kalian sendiri, itu udah termasuk bagian dari personal branding. Dan itu yang akan membuat orang lain perceive dari kalian tuh apa. Misalkan kayak aku taruh nama ada tulisan Jepang. So maybe people will perceive me as someone yang excited about Japan. Dan di sini next, disinilah sebenarnya tempat kalian bereksplor untuk mempresent diri kalian sendiri gitu. So is it important this personal branding in this digital era? Dan tentu penting kan. Kenapa sih gitu kan? Karena balik lagi, personal branding kita ini, the social media works is actually our online persona. Next. Karena whether you like it or not, people will judge you from your social media. Dan mereka akan banyak memikirkan, melihat konten kamu apakah bermakna, apakah itu tentang sesuatu yang kita bilang fake news or something. Next. Nah, sekarang kita akan melihat itu ke era yang terhubungkan dengan karir ya, karir. Kenapa social media juga penting bagi karir kamu. Next. So how do company recruit and hire people these days, nowadays? Ada yang tahu kira-kira cara company recruit? Next. Kalau company recruit and hire people is from people recommendation, biasanya rekomendasi orang satu sama lainnya, kemudian juga CV, resume, or online platform, they do from JobStreet, they do from Caliber, or maybe they're doing searching from social media. Aku banyak ditawarin pekerjaan dari LinkedIn, kemudian juga ditawarin dari social media, just like saying, hey, I do like your content, I do like your the way you do digital activity, so I want you to work for my company. Dan itu directly to DM, guys. So that's how these days company doing recruiting people. Dan whether you like it or not, next. They evaluate you through past teamwork experiences, your social media content, dan bahkan Google your name. Have you ever Googled your name? Apa yang keluar ketika kamu Google your name? Mereka juga bahkan sebelum itu, HR aku bahkan sebelum menerima aku di OT, aku bahkan di-follow sama HR aku. Kayaknya mungkin di-spy kali ya. Seperti apa sih aku di kehidupan sehari-hari gitu. Apakah benar sesuai dengan yang diinterviewkan gitu. Dan banyak juga teman aku yang mengalami harus menaruh nama bos sebelumnya di form rekrutmen supaya HR-nya bisa kontak dan tanya gimana sih orang ini bekerja sebelumnya. Gitu. Next. Another simple example yang aku mau cari ini berhubungan dengan kehidupan organisasi. Siapa yang di sini pernah join organisasi? Atau siapa yang pernah di sini join dengan komite sebelumnya, kepanitiaan? Mungkin ada juga yang masih tahun pertama, jadi belum join. It's okay, we will see how it's happening sebenarnya, apa yang aku pengen share. Kayak ada juga yang 2, ada yang 1. Kebanyakan 1 ya, berarti harusnya bisa relate. Nah, kebetulan aku di sini juga sebelumnya ISEC, dan karena jabatan aku sebelumnya, jadi aku banyak merekrut member-member. Dan di saat merekrut member, next. What we are discussing is just, kalau misalkan lagi milih-milih member tuh ya, next. Dia bagus gak sih? Tingkah lakunya dia saat FGD gimana ya? Tingkah lakunya dia saat interview gimana ya? Dia waktu kepanitiaan X, misalkan kalau kita kenal ya, gimana sih gitu. This is show how simple personal branding works. Next. Dan it goes well with your reputation and the way you act.
Jadi nggak cuman tentang kita stating diri kita tuh lewat IG ya, maksudnya kayak kan IG terlihat indah post-postnya, tapi kita juga the way we act every day in our life gitu. Next. So how to develop your personal brand? Aku punya 4 simple steps for this. Next. Nggak simple sih sebenarnya. Jadi pertama kita harus tahu dulu diri kita seperti apa. Who are we as a person? And then set your brand, set our statement. Apa yang kamu pengen orang lain tahu tentang kamu, and then you can live that statement, tell your story, next, and then be consistent to your identity yang kamu udah set di awal. Next. So that's how the steps goes: aware, set, and then live and tell, and then be consistent. Next. Nah di sini, what is self-aware? Mungkin bisa raise hand lagi, tapi selain moderator dong, teman-teman aktif di chat, tapi masa nggak ada yang mau open mic? Let's go one person. I will appreciate it so much kalau misalkan ini. Oke, ini ada yang ini ya. Halo? Belum ya? Siapa dong? Atau mungkin bisa taruh di chat, kira-kira pendapat teman-teman apa tentang personal branding, tentang self-aware. Sadar diri, Kak. Oke, benar. Atau ada lagi pendapat lain? Knowing what we can do and don't. Betul? Ada lagi kah pendapatnya? Mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri, tahu kelebihan dan kekurangan. Betul, betul, betul. Cara bertindak di posisi tertentu. Dengan kita mengetahui diri kita sendiri, jadi kita bisa tahu ya cara bertindak di posisi tertentu, and then know what you're capable of. Okay, so I think everyone already knows ya about this. Kesadaran untuk memperbaiki diri kita sendiri. Gitu. Oke, I agree. Next. Nah, kalau misalkan kita lihat expert, self-awareness itu give you the capacity to learn from your mistakes as well as your success. So you know what you're doing good, and then what you're not doing good. Dan it enables you to keep growing. Ketika kamu tahu kelemahan kamu apa, ketika kamu tahu apa yang kamu bisa improve, kamu akan terus growing. Next. So why self-aware? Jadi di sini ada video dari seorang advertiser ya di TED Talk. Mungkin bisa di-play. But see, nobody knows what's inside you except you. So the first thing you have to do, step one, is you have to decide who do you want to be defined as. And then look inside your potato head and figure out, what do I need to bring out to prove to people that's who I am. That's what I can do. Now you can't fake this because you can't bring things out of your potato head that weren't there to begin with. Nah, teman-teman pada kedengeran kan ya videonya seperti apa? Kalau misalkan dari si Ann Bastiel ini, dia adalah seorang yang menciptakan campaign, kalian tahu kan McDonald's, pasti kalian tahu, dan dia adalah seorang advertiser, dia expert dalam itu, dan dia bilang kalau kita nggak bisa meng-advertise something yang dari diri kita, nggak bisa membuat personal brand something dari diri kita yang even nggak ada gitu loh dari diri kita sendiri. Jadi jangan fake ourselves, kita keluarin apa yang ada di pikiran kita keluarin apa yang benar-benar dari diri kita. So we need to know what's inside our head. Next. So step 1, the question you need to answer is simple, who are you? Nah, aku mau ngecek apa yang ada di potato head kalian, apa yang di benak kalian, apa yang kalian tahu tentang diri kalian sendiri dengan challenge 20 second. Mungkin dari panitia bisa bantu aku ya.
Jadi next, kalian akan ditanya satu pertanyaan yang harus kalian jawab dalam 20 detik. Ini buat semuanya, jadi ini challenge di message ya. Kita saling melawan waktu, Cila. Next. So first question, what 3 emojis describe you the most? Apakah kalian seorang yang jahil misalkan, atau misalkan kalian seseorang yang cool, very cool, atau kalian adalah seseorang yang mellow, sad boy misalkan. Mungkin langsung put di chat ya, kira-kira kalian emojinya seperti apa sih gitu. Panitia let me know ya if 20 seconds already done. Oke, time's up. Tuh baru dikit tuh. Oke, next. Next question ya guys. 20 seconds. What is one sentence describe you the most? Kayak, apa sih satu sentence gitu? Aku adalah seorang yang mencintai apa? Aku adalah seseorang yang suka apa? Brave, 10 detik lagi. Cheerful, Logan, humble, silly, penikmat senja dan rindu. Oke, humble, overthinking. Cheerful, humble, oke. Saya suka makan. Oke, time's up. Kali ini lebih ramai ya. You're getting better, guys. So next, the last one. What is your future ambition as a person? Aku lapar. Oke, saya suka mereview makan. Oke. Sekarang, jadi kaya. Iron Man, be better, rich. 10 detik lagi. Ini lucu-lucu ya, jadi... Oke. Sukses. Oke, time's up. Terima kasih panitia, terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Oke, di sini bukan tentang seberapa singkat kalian ini ya bisa menjawab atau seberapa lucu jawabannya ya. Next. So how easy you find your answer? How specific can you find your answer? Apakah Kak, it's 100% easy? Atau Kak, is it like ya susah dikit sih Kak, kayak aku susah banget nentuin apa yang aku mau, like 50% lah aku bisa jawab gitu. Gila, 100%, mantap. To be honest, I'm also at the stage for like 50 to 75% knowing myself. Dan itu gak apa-apa, kalian masih ada dalam jiwa yang muda untuk cari itu. Next. So how to know better about yourself? Well, you can do personality tests. You can do 60 personalities, DISC, or deep talk, tapi dengan teman yang benar-benar brutally honest, yang tapi nggak judge kamu dengan cara yang buruk ya, yang very supportive juga ke kamu gitu. Dan self-reflection or self-meditation, but the most important thing, next, ask questions, be curious to yourself. Ngomong sendiri nggak apa-apa guys, tanya aja ke diri kamu sendiri. Saya pas lagi sendiri ya, jangan sama orang lain. Oke, next. Nah, step 2, kita setelah tahu apa diri kita sendiri, kita sekarang nanyain another question ke kita. Who do you want to be defined as? Jadi, kamu mau people ngedefine kamu sebagai orang yang seperti apa? Dan kamu bisa jadi identitas kamu yang kamu udah tahu tentang diri kamu sebagai landasan itu. Karena, balik lagi, kamu tidak akan bisa memberikan definition about yourself when you don't even know who you are. Next. So, set it to one simple sentence, yang one simple specific sentence that distinguish you from others. Kalau tadi masih ada yang bilang, humble Kak, humble yang seperti apa? Humble apa yang membuat kamu beda dengan orang humble lainnya? Mungkin seperti itu kali ya. Next. Cinta damai. Okay. So step 3 is that what do you need to bring out in real life to prove and advertise you? Karena dari statement yang tadi, kamu akan butuh sesuatu hal untuk men-tell other people about it. Dan juga memarketingkan diri kamu sendiri. Next.
karena it's about living and tell about your story. Nah, mungkin karena di sini aku adalah seorang yang bekerja di marketing dan aku bekerja untuk brand management team. Jadi mungkin aku bisa sharing juga karena sebenarnya next when we talk about personal branding, kita itu adalah sebenarnya self brand marketing juga karena kita diri sendiri adalah a brand. We ourselves is actually a brand. Next. So, next. Ketika kamu melihat brand ini, aku mau cari learnings dari brand terkenal ini. Kalian tahu nggak nih brandnya apa? What about this brand? Apa yang kalian tahu tentang brand ini? Mehong, iPhone, Apple, cheesy, mahal. Oke, mahal. Expensive, Sultan. Ya ampun, kok mahal semua sih? Ya oke. I do agree this brand is premium. Orang-orang semua tahu when they see even this brand logo. Mereka tahu apa ini gitu. Dan Apple is actually a brand that have a very good identity dan very elegant, very simplistic but very functionalistic. Dan kalian bisa rasakan itu from the first time even kalian masuk ke tokonya. Kalian bisa lihat itu dengan merasakan ya gimana caranya dilayani oleh customer service yang baik banget gitu ya. Dan benar-benar membantu kalian, kemudian juga desainnya, furniture-nya sangat functionally dan sangat simple. Dan di sini orang tahu identity si Apple ini seperti apa. Nah, cara kita as a marketer bikin brand punya identity sampai segitunya yang bisa melekat di benak orang, itu juga panjang. Next. We call it customer journey, we call it brand pipeline. Dimana kita bikin people tahu dulu nih, apa sih Apple gitu kan. Terus mulai deh mengetahui brand itu, kemudian get interested to their products, and then we start to purchase gitu. Consumer mulai purchase, mulai beli jasa, produk, apapun itu. Dan juga di situ kita mulai jadi customer yang loyal, beli 2 kali, beli 3 kali, merasa terpuaskan, beli 4 kali, 5 kali, beli buy one to get one, or apapun itu, ikut, dan akhirnya malah advocate ke teman-temannya. Customer journey ini sebenarnya juga sama dengan brand journey kalian sebagai personal brand. Kalian perlu ngasih tahu ke orang lain kalian tuh seperti apa, dan kalian akan buat orang-orang lain interested in you gitu. Kemudian orang-orang mulai akan follow kalian, orang-orang akan mulai temenan sama kalian, ngajak kalian untuk bergabung di suatu grup, and then they will start to be loyal to you. Dan di sini mutualisme ya guys, jadi kalian juga harus memikirkan benefit apa sih yang bisa orang dapat dari saya sebagai person gitu. Next. So it's a damn long process. It's how we want the brand to be authentic and personal as we can be, as we want ya, to the customers. Sama seperti itu juga. Next. Karena mungkin waktunya agak mepet, aku kasih beberapa contoh ya dari ininya. Next, dari master-master gitu di personal brand. Nah, kalian bisa ngecek si Panji Pragiwaksono ini ngomongin tentang personal branding in the bigger extent dari gimana cara kita bisa dapat lebih dengan personal branding, gimana cara uang itu nyamperin kita lewat personal branding. Kemudian juga mungkin kita nggak usah play kali ya, next saja karena waktunya udah sempit. So, how to advertise yourself? Ini juga penting, tapi aku mungkin harus nge-skip juga karena waktu yang sudah sedikit. Ann Bastianelli ini adalah kalian bisa cari di TEDx dan kalian bisa belajar itu juga dari personal branding, dan menurutku itu kontennya sangat bagus. Intinya adalah kalian harus bisa membuat orang attention-nya tuh ke kalian juga. Get yourself interacted with people dan orang tertarik dengan kamu. Terus orang mulai engage dengan kamu. Lewat konten-konten kamu, bisa juga sosial media gitu ya. Next. Jadi tell your story lewat manapun itu, your CV, your social media, your action, your words. Next.
Dan terakhir dari step itu, how you live it every day. Next, so set a habit, set a commitment to your own identity, set action gimana kalian bisa live it every day, apa yang menjadi boundaries dari hal-hal itu. Misalkan kalian mau dicap sebagai orang yang humble, so jangan sombong, ya kan? Jadi set boundaries tentang hal-hal yang kalian pengen set itu gitu. Next. Ini sama ya, sepertinya ada learning juga dari situ. Kalian bisa access it in YouTube. So, well, basically karena in everything you do is actually personal branding, dan your identity is actually your truth also gitu. Dan orang-orang sangat meng-expect apa yang kamu omongkan adalah sama dengan apa yang kamu lakukan. Next. So first, self-aware with you, and then set your personal brand, and then live it, your personal brand, in every day you live, in every day the way you live. Be consistent about it. Tell story about it. Tell story from your social media, from your CV, from your resume, from even the way everything you do gitu. Next. Jangan lupa juga question yang kalian harus answer, yang tadi aku udah kasih tentang hal-hal ini. Next. So then, last thing from me, I am Christiana Hendrita, and then for my statement, I have perseverance to grow and to go explore. Makanya banyak banget konten explore traveling di aku. Aku dicap sebagai wanita independen, pekerja keras, dan suka tantangan. So let's keep in touch, shall we? Kalian bisa kontak aku di Instagram, email, or everything if you want to ask more. So that's it. Thank you so much for the session, guys. Oke. Thank you so much Kak Ana untuk sharingnya. Sangat menginspirasi sekali ya Kak, walaupun keterbatasan waktu ini. Tapi ya, tadi habis dengerin sharingnya Kak Ana, aku sampai langsung googling namaku di Google gitu loh. Kayak saya tahu sebenarnya aku dianggap seperti apa ya di Google gitu kan ya. Terus juga mulai berpikir nih, aku di sosial media nanti kayak harus membuat isi motivasi deh konten-kontennya gitu kan ya. Biar personal brandingnya itu kena gitu kan ya. Nah, ini untuk kalian guys yang ada di sini, para partisipan, kalau kalian masih kepo tentang Kak Ana, tentang sesinya, atau mungkin pengalamannya, bisa langsung tulis di chat. Di chat. Karena kita akan masukkan di Instagram gitu ya. Bisa langsung tulis di chat, karena kita sudah masuk Q&A, bisa langsung tulis di chat. Kita hanya menerima 2 penanya maksimal ya guys, karena waktunya terbatas sekali. Bisa langsung ditulis, dan kalau misalnya kalian udah mau tanyain, cuma kadang aku jawab nih di sini, bisa langsung kalian tanyakan nanti di grup chat yang udah disediakan di WA ya. Kalau ada yang mau bertanya, ayo silahkan. Diberikan waktu untuk 2 penanya. 2 penanya tercepat. Kalau kalian kepo tentang Kak Ana, atau kepo tentang sehari-harinya Kak Ana, tentang pengalamannya Kak Ana, atau yang lain-lainnya. Jangan. Ayo. Atau ada yang kepo nih kan gara-gara Kak Ana cantik gitu. Mungkin Kak Ana statusnya gimana ya Kak? Kayak gitu misalnya. Mungkin boleh juga gitu. Mungkin private gitu ya jawabannya ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada private, ayo. Mungkin teman-teman jangan takut untuk bertanya ya. Kalau misalkan emang mau tanya hal personal juga bisa langsung approach aku. Tapi kalau misalkan ada yang benar-benar penasaran, silakan aja. Mumpung ini ada kesempatan, kita mungkin nanti aku juga bisa dibantu ya sama teman-teman juga yang lain untuk bertanya. Untuk pertanyaannya, jawabannya. Nih ada pertanyaan nih Kak. Nih Kak, berarti personal branding itu intinya menjaga citra diri agar tetap baik di mata orang nggak sih Kak? Nih dari siapa gitu? Dari Wilson ya? Iya. Iya, menurutku sebenarnya personal branding itu penting banget untuk menjaga reputasi. Tapi ketika kita ngomongin personal branding ya, di teman-teman kita, ada baiknya untuk ada sesi sharing bersama teman-teman kalian untuk jujur juga gitu. True about it gitu loh. Jangan sampai karena kamu fokus untuk
menjaga citra diri kamu ke orang lain, kamu juga nggak terbuka dengan orang lain gitu. Dan mungkin kalau untuk yang menjaga citra diri ini adalah bagian ketika kamu hubungkan dengan karir. Karena karir itu akan sangat amat related dengan yang kamu sebut nama baik. Tapi kalau misalkan untuk friendship dan relationship, I do not recommend to be always good. Karena we are not a perfect person, guys, gitu. Let people know what you're vulnerable as. Gitu. Oke, thank you Kak Ana. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak, ini untuk yang masih bertanya bisa langsung dikontak Kak Ananya langsung secara pribadi atau lewat WA ya. Ini pertanyaan terakhir yang bakalan kita bawa itu ini Kak, pertanyaan dari Ibu Deborah, Bu Direktur BKI kita. Nih kalau misalkan kita udah bikin personal branding nih Kak, tapi orang lain itu nangkepnya beda. Nah, gimana sih cara kita memperbaiki personal branding kita itu? Oke, kalau misalkan nangkepnya beda nih, ya nggak nyambung gitu ya orang-orang ya. Mungkin kamu bisa review dulu nih dengan teman-teman kamu yang dekat. Kamu juga review sendiri sih. Kira-kira dari gimana sih yang orang bisa salah nangkep? Apakah the way you say something? Sesimpel intonasi ya guys. Intonasi aja itu bisa jadi orang salah nangkep persepsi kamu. Kamu bisa eksplor itu dengan ngobrol dengan orang lain. Kamu juga bisa mungkin tanya-tanya ke mereka. Kamu harus banyak bertanya sih ke orang lain. Seperti apa sih yang mereka persif dari kalian gitu. Karena juga kalau guessing by ourselves, kita nggak bakal ketemu jawabannya. Jadi menurutku, coba cari tahu dulu apa yang membuat orang lain persepsinya beda dengan apa yang kamu sudah state. Kemudian, mikir lagi gitu dari kita step-nya lagi, apa yang aku harus rubah sebagai person untuk lebih baik lagi, kemudian apa yang berarti harus aku pertahankan, apa yang udah baik tapi mungkin ada juga hal-hal yang lain yang buruk yang kamu harus hilangkan. Nah itu mungkin harus di reset lagi gitu. Ngobrol itu banyak banget ya, harus insight yang bisa didapatkan gitu. Oke, thank you Kak Ana sarannya. Nah guys, by the way ini sangat disayangkan banget nih guys. Karena Kak Ana ini harus meninggalkan webinar ini karena kesibukannya. Nah untuk itu, biar kita bisa meng-capture momen kita saat ini bareng sama Kak Ana gitu kan ya, yang sudah men-sharing materinya yang sangat keren tadi itu, aku mau semuanya mungkin bisa hidupin kameranya, kita foto bareng sama Kak Ana dulu, dan we say goodbye to Kak Ana and thank you Kak Ana gitu ya. Ya guys, silahkan dihidupkan kameranya. Mari kita berfoto bersama, bareng sama Kak Ana. Ya, 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Oke, thank you semuanya. Thank you juga untuk UKSW untuk kesempatannya dan keaktifannya. Undur diri dulu ya. Thank you Kak Ana untuk sharingnya. Bye-bye. Untuk yang masih belum bisa dijawab, kayaknya bisa langsung kontak Kak Ana langsung atau langsung di grup WA kita ya. Nah, kayak tadi kalian udah lihat di poster kan kita punya 2 speaker nih, bukan cuma 1 speaker doang. Terus sekarang ini aku memperkenalkan kalian dengan speaker kedua kita. Speaker kedua kita ini merupakan alumni dari UKSW. Nah, namanya adalah Kak Latifah Novia Nur Aini. Kak Latifah ini bukan EP returnee atau exchange participant returnee dari ISEC in Malaysia. Dan sekarang dia itu bekerja sebagai home teacher at Yayasan Pijar Asa Indonesia. Untuk temanya sendiri dia akan membawakan tentang success through personal branding in digital era yang akan direlatekan dengan experience dia saat sedang mengikuti Global Volunteer. Untuk Kak Latifah, silakan Kak Latifah. Halo, selamat sore semuanya. Hai. Ya, aku pengen dengar suara kalian dong, dinyalain dong mic-nya. Aku pengen mendengarkan suara-suara indah kalian tuh loh. Aku tuh pengen kenalan. Yuk, bisa. Ya, yuk. Halo, Kakak. Selamat sore. Halo. Atau bisa di chat juga bisa. Ya, masih melek gak ini? Masih melek gak kalian?
Masih melek ya? Masih aman. Belum ngantuk kan ya? Masih sore kok. Oke. Yuk, melek dulu yuk, melek. Melek, kalau yang udah ngerasa ngantuk, kalian bisa cuci muka dulu. Karena kita akan melanjutkan sesi yang kedua. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi, kita next aja deh. Kedengeran ya suaraku, teman-teman? Kedengaran ya suaraku? Kedengeran Kak lancar. Kedengeran, Kak. Oke. Jadi perkenalkan, namaku Latifah Novianur Aini. Aku sekarang merupakan seorang home teacher. Home teacher itu gimana sih? Jadi home teacher itu yang mengerjakan semuanya. Yang mengajar Inggris iya, Science iya, Matematika iya, but in English. Jadi aku itu bekerja di Yayasan Pijarasa Indonesia yang memakai kurikulum Cambridge, dan aku dulu juga pernah ikut Global Volunteer di Malaysia. Dan sebelum aku bekerja di Pijarasa itu aku pernah menjadi seorang guru di SMA Karangturi Semarang. Nah, gini. Next. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, itu ada salah satu foto yang aku ambil dari Instagram profilku. Aku merupakan seorang English teacher, freelancer, and event organizer. Nah, ini merupakan personal brandku nih, teman-teman. Karena kan kalian udah mendengarkan sesi dari Kak Ana yang sebelumnya tadi toh. Sekarang aku pengen tanya dong ke kalian, setelah kalian mendengarkan sesinya Kak Ana di sesi yang pertama, apakah kalian sudah mengerti reputasi kalian? What is your reputation? Kalian bisa mengerti nggak sih kalian itu di mata orang seperti apa? Reputasi kalian di mata publik itu sebagai apa? Coba yuk, aku pengen kalian jawabnya di kolom chat dalam waktu 20 detik. Mulai dari sekarang. Yuk. I have no reputation. Waduh, bookworm. Oke, ada lagi yuk semuanya. Kita cuma punya waktu 20 detik. Broken, jahil. Imposter, ya ampun. Oke. Selalu salah. Siapa nih yang selalu salah? Mesti cowok nih ya. Cowok selalu salah. Fanny, oke. Senang deh kalian bisa mengerti akhirnya bagaimana reputasi kalian selama ini. Waduh, apa adanya. Oke, kita next saja ya. Good job everyone. Nah, di sesi kali ini, aku akan lebih membahas tentang experience-ku selama berada di ISEC Project, dan bagaimana experience-ku itu bisa related sama personal branding-ku. Related sama personal branding, dan juga bagaimana personal branding yang aku dapatkan ini bisa berguna di dunia kerja, di dalam karir, dan juga kehidupan pribadiku. Oke, sebelum aku jelasin tentang personal branding yang aku alami, aku mau jelasin dulu tentang ISEC Project. Jadi aku dulu kan jadi global volunteer nih di Malaysia. Nah, aku next. Nah, bagi yang belum pernah dengar ISEC atau yang belum tahu ISEC itu apa sih? ISEC itu tuh suatu organisasi global yang mempunyai tujuan, teman-teman. Yang didesain untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ada di sini, Sustainable Development Goals. Nah, di Malaysia itu, proyek yang aku dapatkan, proyek yang aku jalani itu bertujuan untuk meraih goals nomor 10 ini. Goals nomor 10 adalah reduce inequalities, yaitu mengurangi ketidaksetaraan. Gitu. Next. Next. Ya, kita next saja ya. Nah, proyekku itu ada di Penang, Malaysia. Ada yang pernah ke Penang? Oke. Jadi di salah satu yayasan sosial yang bernama St. Nicholas Home. St. Nicholas Home itu sendiri adalah yayasan sosial yang disupport oleh pemerintah Malaysia untuk memberikan pendidikan
dan juga pelatihan kerja terhadap penyandang disabilitas, khususnya untuk para tunanetra. Jadi mereka ini menyediakan pendidikan, terus tempat pelatihan kerja bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, supaya mereka itu bisa bersaing di dunia kerja, teman-teman. Itu memang related ke tujuan awal yang tadi ya, reduce inequalities. Apa aja sih yang aku lakuin di sana? Yuk, kita lanjut yuk. Nah, ini teman-teman. What did I do during the project? Experience apa aja sih yang aku dapatkan selama aku menjadi global volunteer di sana? Oke. Jadi, sebagai seorang global volunteer, aku di sana itu bukan hanya menjadi seorang guru, tetapi aku juga menjadi seorang IO, menjadi seorang asisten, menjadi seorang resepsionis. Banyak. I had many job responsibilities. I had many job description during my project. And each of the job description really affect my personal branding. Really affect my skill and my personal branding. Kita bahas satu-satu ya. Lanjut. Nah, ini yang terpenting ya. How did the experience affect my personal brand? Setelah tadi kita dengar sesinya Kak Ana nih, ngomongin tentang teori. Teorinya personal brand. Apa itu personal brand? Terus bagaimana kita mendapatkan personal brand? Ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan personal brand dalam kehidupan berkarir. Dan bagaimana caranya kita bisa merelate experience ke personal brand kita. So the first one is problem solving and leadership skills. Next. Nah, problem solving and leadership skills. Before I joined ISEC project and before I know about how to build my personal brand, aku itu dulu merupakan seseorang yang gampang panik, teman-teman. Misalkan aku udah merencanakan ini nih. Aduh, ternyata rencananya berubah ya. Tiba-tiba ada masalah datang. Nah, bagaimana caraku bisa mengubah mindset itu supaya aku bisa menjadi seseorang yang spontanitas, seseorang yang quick learner. Ini sangat berpengaruh, teman-teman. Selama aku mengikuti project, aku dilatih untuk bisa menjadi seseorang yang berpikir cepat, seseorang yang bisa mengatasi masalah dengan waktu yang singkat, seperti itu. Itu salah satu cara, bagaimana caranya aku bisa merelate experience-ku supaya orang-orang itu bisa melihat aku sebagai sosok, oh, Latifah itu orang yang problem solver. Dia tuh cepat ngadepin masalah baru misalkan, bukan orang yang panikan gitu loh. Itu dari experience-ku ya. Next. Oke, improving teaching skill and creativity. Nah, aku kan latar belakangnya ini sebagai orang pendidikan ya. Aku merupakan seorang guru. Jadi, kalian ini kalau misalkan kalian sudah tahu, oh, aku profesiku adalah seorang ini. Bagaimana kalian itu bisa mengimprove profesi kalian? Bagaimana orang-orang itu bisa membedakan guru yang lain dengan kamu gitu loh. Kalau kalian guru, kalau misalkan di sini ada yang berprofesi sebagai guru, gimana sih caranya biar orang-orang tuh tahu aku tuh beda dari guru-guru yang lain? Nah, dari kasusku ini, dari pengalamanku ini, aku tuh bisa mengimprove teaching skillku dari yang tadinya aku cuma ngajar murid-murid tanpa kebutuhan khusus, tapi sekarang aku bisa mengajar murid-murid dengan kebutuhan khusus, begitu. Dengan beberapa cara melalui media, melalui lagu. Ini aku ada videonya ya teman-teman, mungkin dari pihak panitia bisa di-play videonya. Oke. 41. After that? 42. Yeah, good. 43. 40 after 43, 40? 44. Yeah. Then 45. After 45? 40? Good afternoon, everyone. Good afternoon,
I'm Forty, and today I will try to present about photosynthesis. Photosynthesis is the process of making oxygen. Oke, bisa dilihat ya tadi teman-teman videonya? Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak? Kak, bisa Kak. Oke. Jadi itu yang pertama itu kan namanya Siti. Nah, Siti ini memang merupakan penyandang tunanetra, teman-teman. Bagaimana aku tuh di challenge waktu aku menjadi global volunteer. Waktu aku menjadi global volunteer di Malaysia, aku disuruh untuk mengajari Siti. Nah, they challenge me. Yuk, kamu kan volunteer baru nih, Latifah kan volunteer baru. Gimana caranya kamu bisa mengajar bahasa Inggris? Contohnya yang basic aja deh, numbers. Mengajar bahasa Inggris ke Siti yang merupakan penyandang tunanetra. Nah, itu tuh memang kita harus memutar otak, teman-teman. Problem solving skills-mu tuh memang diasah di situ. Jadi, aku menggunakan cara apa? Dengan cara media. Pakai telur-telur yang tadi itu. I use the media to teach her how to state numbers 41, 42, 43 and etc. Nah, yang kedua tadi kan muridku yang sekarang ini yang di Yayasan Pijarasa. Dia itu penyandang autis, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngajar dia dengan caranya kita ngajar anak-anak yang lain, itu nggak akan berhasil. Tapi kalau kita mempunyai cara, oh dia ternyata suka lagu ya, dia ternyata suka pakai visual aid, gambar, video. Nah, dia bisa ngerti. Begitulah caranya aku bisa dikenal sebagai seorang creative teacher because I can improve my teaching skill and also my problem solving skill. Oke, bisa di next saja ya. Setelah itu, we have time management. Nah, dari semua profesi, mau kalian itu pengen jadi editor, pengen jadi pengacara, pengen jadi guru, pengen jadi, let's say, pengen jadi advokat, time management is really important. Even for staff, even for admin staff or security staff, time management itu bukan hal yang bisa dianggap main-main, teman-teman. Sebelum aku ikut project di Malaysia, sebelum aku tahu personal branding, aku itu dikenal sebagai orang yang telatan, jam karet. Berangkat kuliah telat, berangkat organisasi juga telat. And during the project, I was challenged to change that habit. Aku memang dilatih untuk mengubah kebiasaan buruk itu dengan cara apa? Ya, you have to set an alarm. Kalau misalkan nggak bisa bangun, ya minta tolong anggota keluarga yang lain atau temanmu yang lain bangunin kamu. You have to set your schedule. Bangun jam segini, misal bangun jam 6. And after that, I have to go to the school to teach. Ngajar sampai jam 12, habis jam 12 istirahat 1 jam, terus habis itu ngapain. That is time management. That's how you change personal branding is like how you change your mindset, ya kan? Seperti Kak Ana bilang tadi, self awareness. Gimana sih untuk tadi kan ada yang pertanyaan sekalian aku jawab ya. Gimana sih caranya buat ngeset self awareness? Ya, kamu harus melihat kekuranganmu dulu. Kekuranganmu nih apa sih? Kalau kamu masih belum bisa mengatur waktu dengan baik, nah, berarti kan kamu bisa mulai mengubah itu. Dari yang tadinya telatan, bisa jadi orang yang selalu on time. Kalau misal kamu belum aware sama dirimu sendiri, minta tolong orang lain untuk ngejudge kamu. Tapi kamunya juga nggak boleh baper, istilahnya gitu. Seperti Kak Ana bilang tadi, ini aku selalu relate ke teorinya sesi 1 ya, karena memang it's relatable. Kalau kamu belum tahu kamu itu orang seperti apa, belum tahu self-awareness, belum bisa menilai diri sendiri, kamu minta tolong orang lain untuk menilai kamu. But you don't have to take it personal. You know what I mean? Like, kamu nggak boleh masukin ke hati gitu loh, istilahnya. Supaya you can improve yourself, then you don't have to take it personal. Nah, itu mungkin yang tadi nanya bagaimana caranya bisa nangkep self awareness yang belum sempat dijawab, terjawab ya. Oke, next.
Nah, teamwork and social skill ini sangat amat penting, teman-teman. Dulu sebelum aku ikut project, sebelum aku tahu personal branding, aku itu orang yang individualistik, dan kalau misalkan ada kerja kelompok kuliah nih, ada project kuliah, aku tuh nggak mau dengerin kata-kata orang. But during the project, during I learned how to build my personal brand, aku tuh jadi sadar, oh kalau kerja itu tuh kalian harus mendengarkan perspektif orang lain, nggak boleh asal mengikuti firasat kalian aja begitu. Next, ini kita punya emotion management. Bagaimana kalian bisa mengontrol kemarahan kalian? You have to hold back your anger. If you are controlled by your emotion, you will not improve. Gitu. Okay, next. And last but not least is adaptability skill. Selama project dan selama saya bekerja di Karangturi dan juga bekerja di Yayasan Pijar Asa ini, memang banyak banget hal yang tidak sesuai dengan harapan ya. Misalkan kalian itu job description-nya sudah jelas, cuma 1, 2, 3. Misalkan kamu ngajar bahasa Inggris. Tapi ternyata staf yang lain, misalkan guru-guru yang lain itu tuh terpaksa keluar misal ya. Terus posisinya dia kosong nih, belum ada penggantinya. Nah, terus pihak sekolah atau pihak perusahaan minta tolong ke kamu untuk menggantikan dia. You don't have choice, right? You don't have any choice. You have to do it. You have to be able to adapt with the situation. You have to be dynamic. That's how people will see you as a dynamic person. Oh, ternyata dia itu orangnya adaptif ya. Gimana sih caranya biar jadi orang yang adaptif? Ya, selalu cari kesempatan dalam kesempitan. You know what I mean? Misalkan, ini contoh dari aku sih. Kamu, kan ini masa-masanya pandemi ya. Kamu orangnya gaptek, nggak bisa main Zoom. Buka email aja bingung. Nah, minta tolong orang lain, bukain YouTube, buka tutorial. That's it. Tutorial how to play Zoom, how to operate Zoom. Begitu. Always take chances. Selalu cari kesempatan, selalu belajar ilmu baru. Gitu ya. Next. Oke, nah, itulah dari semua aspek tadi that makes me who I am. Aku itu dikenal sebagai orang yang apa sih? Aku dikenal sebagai orang yang problem solver, creative teacher, sociable, on-time person, collaborative, patient, and adaptive. Ya, memang saya seorang guru, tapi guru yang seperti apa? What makes me different from any other teachers? Oh, dia ternyata bisa ngajar orang yang berkebutuhan khusus. Dia ternyata bisa cari kesempatan dalam kesempitan. Oh, ternyata dia itu sociable juga ya. Nggak semua guru sociable. Kalau misalkan kamu creative designer, atau kamu seorang IO, ya kamu IO yang seperti apa? What makes you different from other IO? Begitu loh. Next. Nah, quick question nih. Aku pengen tahu dong kalian dari tadi ngantuk atau bener-bener dengerin aku nih. Which of the following skill is not included as the factor that affect my personal branding? Kira-kira mana sih yang nggak termasuk dari skill yang aku mention tadi? Yuk coba kalian jawab di kolom chat dalam waktu 20 detik. Yang mana nih kira-kira? 20 detik. Yes, public speaking. The right answer is public speaking. Good. Karena memang public speaking itu tidak secara gamblang aku jelaskan dari slide-slide sebelumnya, tetapi secara tersirat dari teaching skill tadi. Kan teaching skill seorang guru itu harus punya public speaking yang bagus, begitu. Bukan hanya guru, presenter juga, host or maybe event organizer, customer service juga harus punya public speaking yang bagus. Oke, next. Nah, ini tadi ya, how did the experience affect my personal brand? Yaitu tadi,
problem solving, teaching skill, time management, adaptability skill, emotion, and teamwork or social skill. That is based on my own experience. But it's depends on you gitu loh. Nanti kita ngomongin lebih dalam lagi ya tentang itu. Next dulu, next. Nah, ini gimana nih caranya biar orang-orang tuh bisa tahu kamu? Gimana caranya recruiter itu bisa mengenal kamu lebih dalam? Ya, kalau kamu pengen dikenal orang, you have to make a profile. Bisa lewat LinkedIn, kamu bisa buat CV lewat Canva, atau bisa lewat aplikasi yang lain. Sekarang buat CV tuh gampang banget loh teman-teman. Kalau kalian nggak tahu caranya buat CV, lihat di YouTube tutorial banyak. Lihat di Google juga banyak. Atau bikin jasa CV, bayar jasa CV juga ada gitu loh. So in this dynamic world, you have to be able to adapt with the digital technology. Bisa pakai social media, bisa pakai website, it's up to you. And you have to include your experience, what you are good at, gitu loh. Next. Nah, ini. If I didn't build my personal brand, I wouldn't be what I am now. Sedikit cerita sedikit aja ya sebelum saya menutup sesi ini. Sebelum saya bekerja di Pijarasa nih, sebelum saya bekerja di Pijarasa, saya bekerja di Karangturi. Dulu saya di hire oleh Karangturi itu bukan karena saya melamar, tapi karena I was recommended by the faculty. Kan saya ikut program ini nih, Global Volunteer. Aku ikut Global Volunteer di ISEC. Mereka kan ngasih feedback. Pihak Malaysianya itu ngasih feedback ke fakultasku. Nah, terus feedbacknya itu memang bagus gitu loh istilahnya. Terus aku buat CV, aku sering upload di IG, aku sering upload di WhatsApp, di Facebook tentang storyku selama jadi Global Volunteer di sana, bagaimana cara ngajarku di sana. It makes me become the strong candidate to be the teacher in Karangturi. Jadi ini I don't brag, but I just want to share my experience gitu ya. Ternyata dengan kamu masang story aja, kamu masang story tentang aktivitasmu, kamu masang story tentang prestasimu, itu bisa berdampak sangat kuat untuk menunjang karirmu ke depannya. Gitu loh. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu itu sudah mempromosikan dirimu sendiri melalui story yang kamu buat, begitu loh. Oke. Next. Nah, ini personal branding tips dari aku ya. The first one is do what you love. Kalau kamu belum tahu passionmu itu apa, kira-kira keterampilan yang aku miliki itu apa sih? Kamu bisa, kalian ini yang masih pada kuliah, masih menjadi mahasiswa, join KBM, ikut event, ikut organisasi. Kalian pilih dari semua event-event yang kalian punya, kalian join, mana yang menurut kalian itu paling kalian enjoy dan bisa dijadikan uang. You know what I mean? Mana dari hobi kalian itu yang bisa dibayar orang. Misal edit video kah, atau edit foto. Ngomong, kalian pinter ngomong, itu pun bisa jadi uang loh. You can be a presenter, you can be a host. Kalian nonton, kalian suka bikin-bikin video-video lucu, bisa jadi content creator, ya kan? So you have to explore yourself, do what you love, and work it like you mean it. Setelah kalian tahu, oh passionku ternyata ini nih, ternyata passionku ini bisa dibuat uang ya, ternyata passionku ini bisa dijadiin pekerjaan. Nah, setelah itu jangan berhenti di situ. You have to work it like you mean it. Kalian harus terus nyiapin bekerja di situ sampai bisa dapat fee, bisa dapat pekerjaan dari situ. Memang prosesnya nggak cepat ya teman-teman. It's a long process. Seperti Kak Ana bilang tadi, it's a damn long process. Jangan cuma, oh aku bisa ngedit video, sebulan terus berhenti. Percuma dong. Harus ditelateni terus hobi kalian yang bisa dibayar itu. And make it happen.
Dijual ke sosial media, kamu bikin iklan, atau kamu punya jasa nih, atau kamu punya produk tertentu, pinter masak, terus kamu bikin produk risoles misalkan ya, kamu jual di Instagram, kamu minta tolong temanmu yang bisa bikin-bikin desain, terus dipajang di story, di postingan, itu tuh lambat laun bisa menghasilkan money, gitu loh. Nah, and the last thing is don't waste your time. Terutama untuk para mahasiswa ini ya, don't waste your time. Waktu kuliah itu jangan cuma jadi kupu-kupu, teman-teman. Tahu nggak apa itu kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang. Jangan jadi kupu-kupu, please. Kuliah itu kalian harus aktif. Cari passionmu apa. Jangan banyak rebahan. Jangan kebanyakan nonton YouTube sampai sehari 12 jam. No, that's a big no. You have to be wise with your time because time is money. Gitu. Oke, next. Nah, let's have a review. Jadi dari semua pengalamanku itu, reviewnya cuma satu kalimat sederhana saja sih. Pengalamanmu bisa menjadi faktor yang besar untuk personal brandingmu. Ya kan? Dan personal branding itu sangat berpengaruh untuk karirmu ke depannya. That is my review. Okay? And that was my session. Oh yeah, I have a quote right here. Your personal brand is like a brand of a company. Seperti yang ada di sesi 1 tadi ya, seperti yang dibilang Kak Ana. You are like a brand of a company. It is you who will decide whether you will be seen as a good one or a bad one. Kalian kalau lihat produk, kayak contohnya tadi kan Apple. Kalian ngelihat Apple sebagai barang yang mehong, barang yang mahal. Tapi kualitasnya bagus loh. Daripada kamu sebagai apa ya, bukannya aku mau ngejek produk ya. Let's say Motorola deh, Motorola. Murah tapi sekarang udah nggak kepake lagi. Gitu loh. Tinggal kamunya, kamu pengen dilihat menjadi orang yang kualitasnya bagus atau kualitasnya jelek. That was my session. I'm Latifah Novianur Aini. Thank you for listening to my session and salam sukses. Oke. Thank you so much Kak Latifah yang sudah mau sharing-sharing sama kita. Keren banget pengalamannya Kak. Dan ternyata berimpact banget nih sama personal brandingnya Kak Latifah ya. Yes. Wow, keren. Thank you Kak Latifah. You're Nah guys, welcome. sekarang nih kita akan masuk ke Q&A session lagi. Jadi kalian yang sudah mempersiapkan pertanyaan bisa langsung dikirimkan di kolom chat, bisa langsung ditanyakan kepada Kak Latifah. Sama seperti yang tadi, hanya membuka untuk maksimal 2 orang karena waktu yang terbatas. Untuk kalian misalnya pertanyaan masih belum bisa dijawab, bisa langsung chat Kak Latifah atau mungkin bisa lewat grup WA chat ya. Jadi kita mulai grup Q&A session-nya. Nih Kak, ada yang nanya nih Kak. Dari siapa nih? Yang pertama kali nanya aja. Anandita nih Kak. Nanyanya gimana? Kak, ini kan digital era. Dan beberapa orang bukan orang yang social media oriented nih Kak. Tapi dia ikut banyak kegiatan dan nggak semua kegiatan yang dilakuinnya di-share di social media nih. So how they do personal branding Kak? Is it important to put everything on social media? Nah, Okay, thank you for the good question. That was a really good question. Gimana kalau kita mau personal branding tapi bukan orang yang melek sama social media? Pakai word of mouth. Word of mouth. Iklan dengan cara mulut ke mulut. You know? Tahu pernah dengar kan ya word of mouth. Iklan dari mulut ke mulut. Contoh kalian ikut kegiatan ini nih. Terus kalian kenal sama orang ini. Misalkan si A jadi IO. Dia nggak state atau dia nggak upload kegiatannya di sosial media. Tapi dia kenal orang yang namanya B. Nah, orang yang namanya B ini punya kenalan lagi orang yang butuh IO. Terus si B ini menyarankan kamu sebagai IO-nya. Itu kan sudah termasuk personal branding. You promote yourself. Begitu. Pakai iklan dari mulut ke mulut aja. Begitu.
Oke. Oke. Ada lagi Thank you, pertanyaannya? Kak Atifa. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Maria Novita. Oke. Kak, kenapa diri kakak ingin terjun sebagai volunteer dan mengajar anak-anak kebutuhan khusus? Sedangkan kan banyak sekali yang ingin menjadi PNS karena itu ambil SPD katanya, Kak. Karena alasan itu kita Oke. mengambil SPD. Oke. Alasanku dulu pengen jadi volunteer dan mengajar anak kebutuhan khusus itu karena ini sharing sedikit ya. Ibuku itu memang punya kebutuhan khusus, teman-teman. Begitu. Bisa dipahami ya. Memang my mother has a special condition lah istilahnya. Punya kondisi khusus. Dan itulah yang menginspirasi aku untuk mengikuti ajang Global Volunteer itu supaya aku bisa lebih mendalami gimana sih caranya menghadapi orang-orang berkebutuhan khusus. Gimana sih nanti kalau misalkan aku menjadi guru, aku bukan guru yang biasa gitu loh. Guru yang ngajar teori kan udah banyak banget ya. Tapi guru yang bisa both ngajar anak kebutuhan khusus dan anak yang tidak berkebutuhan khusus, itu there's only a few people. Baru sedikit yang bisa seperti itu. Begitu. Thank you for the good question. Oke, thank you Kak Latifa. Menginspirasi. Berarti dari sangat menginspirasi banget pengalamannya Kak Latifa ini. Oke. Yang dari reality dibawa ke keinginan kakak untuk berkembang sampai saat ini gitu kan ya. Yes, betul sekali. Oke, nah tapi guys nih, sayang banget lagi nih kita cuma bisa buat dua pertanyaan maksimal. Dan juga Oke. disayangkan lagi nih, Kak Latifah ini sibuk juga guys sama kayak Kak Ana guys. Karena mereka sudah bekerja, mempunyai posisi mereka masing-masing. Jadi mereka selain harus meninggalkan webinar kita kali ini. Jadi untuk itu, ayo kita capture the moment dulu. Sherin. Yap. Sherin, ya, halo. Ya, yes. Ini bagi yang mau nanya-nanya ke aku bisa nanti dikumpulin toh, terus bisa mungkin lewat WhatsApp aja. Jadi kamu combine, tolong panitia di-combine pertanyaannya apa aja, terus nanti bisa aku jawab lewat WhatsApp secara private. Begitu ya? Oke. Bisa ya guys ya, bisa langsung ditulis di grup WA kita. Langsung nanti kita bisa tanyakan kepada Kak Latifah. Oke, untuk itu kita capture dulu momen kita saat ini. Ayo semua hidupkan kamera, kita foto bareng lagi bareng sama Kak Latifah before saying goodbye sama Kak Latifah. Oke. Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, thank you so much Kak Latifah. Thank you. Yap. Bye-bye. See you later everyone. Oke, ini aku leave nggak apa ya? Ya, bye-bye Kak. Thank you. Aku mau ngirim I love you dulu buat semuanya. I love you all. I love you all. I love you too, Kak. Bye-bye. Bye-bye, Love Kak. you. Oke, aku leave ya. Dadah. Oke. Nih guys, nah tadi kan Kak Latifah tuh sempat memberikan quotes tuh. Ada 2 quotes, tapi aku ngambil salah satunya nih ya. Jadi Kak Latifah tuh sempat bilang pengalamanmu itu bisa menjadi faktor yang sangat besar dan berpengaruh pada personal brandingmu. Dan personal brandingmu itu akan berpengaruh pada karirmu. Untuk itu aku mau ngasih tahu nih, pengalaman apa aja sih yang bisa kalian peroleh dari kalian ada di berkuliah di UKSW. Next. Nah, jadi BKHI atau Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional ini memiliki berbagai program sebenarnya. Bukan cuma 3 yang ada di depan ini, ada yang lain lagi. Cuman di sini aku akan memberitahukan 3 aja. Nanti kalau kalian kepo, kalian bisa langsung tanya langsung ke BKHI, ke kantornya, atau bisa langsung lewat email, atau lewat IG-nya gitu kan ya. Japri-japri aja gitu kan ya. Nah, yang aku perlu kalian pertama itu adalah Globis. Jadi Globis ini atau Global Education Experience ini merupakan pertukaran budaya yang dilakukan oleh UKSW dengan salah satu universitas di Taiwan. Lalu juga kalau untuk IS juga merupakan pertukaran budaya yang dilakukan UKSW dengan salah satu universitas di Jepang atau yang namanya itu Kwansei Gakuen.
Jadi kalau kalian kalian kepingin dapetin experience untuk yang namanya itu dapetin pertukaran budaya Taiwan dan Jepang, atau kalian suka banget sama Taiwan, atau kalian juga sangat suka sama Jepang, bisa ikut antara Globis dan IS. Dan kalau kalian kepo gimana-gimana, bisa langsung tanya ke BKI. Selanjutnya cukup agak berbeda daripada Globis dan IS, kita tuh punya ISEC kayak tadi yang dilakukan sama Kak Latifah. Kita tuh lebih ke global volunteer, jadi volunteering dengan mengikuti project-project yang ada yang project-projectnya itu sesuai dengan 17 SDGs, seperti itu. Kalau kalian kepo dengan ISEC ini apa sih, global volunteer itu apa sih, bisa kalian tanyakan juga langsung ke kantor BKHI atau next Theo. Bisa kalian langsung kontak kita di grup WA kita, seperti yang sudah kalian ikuti di grup WA ya. Jadi itu aja perkenalan tentang, maksudnya kalau kalian mau ngambil, kayak tadi Kak Latifah bilang, pengalaman pengaruh personal branding, daripada kalian bingung-bingung gitu kan ya, nyari gimana aku bisa mendapatkan pengalaman seperti Kak Latifah. Di akhir, aku di sini bersama panitia yang lain, bersama BKI, memperkenalkan kalian, menyediakan program-program untuk kalian yang bisa kalian ikutin, ada Globis, IS, dan juga ISEC. Next. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, seperti yang kalian ketahui ya, kalian mesti mengisi 2 evaluasi. Bisa kalian langsung isi form evaluasinya di situ. Bisa kalian langsung klik di Google kalian, bit.ly/evaluation WWS4. Diisi, kita akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengisi agar kalian bisa mendapatkan yang namanya itu e-sertifikat. Dan diharapkan kalian mengisinya dengan benar ya guys, karena kadang-kadang kok kalian tidak mengisi dengan benar, dengan pertanyaan dengan lengkap itu, maksudnya misalnya kalian isi cuma strip dan lain-lain itu, nggak keluar e-sertifikatnya, so isi dengan sebaik-baiknya. Sambil ini juga aku mau mengucapkan terima kasih kepada BKI dan juga para partisipan yang sudah datang di acara webinar kita hari ini. Thank you so much yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir gitu kan ya. Karena kalian sudah mengikuti dari awal hingga akhir gitu kan, semoga kalian bisa mendapatkan materi-materinya bisa diterima dengan baik, dan siapa tahu menginspirasi kalian untuk melakukan personal branding kalian, dan juga menginspirasi kalian untuk yang namanya itu mendapatkan pengalaman seperti yang tadi Kak Latifah dapatkan gitu. Jadi bisa langsung diisi evaluation tiketnya, evaluation formnya untuk exit tiket kita. Diberikan waktu hanya 5 menit guys. Silakan. Bisa diulang lagi ya, kalau misalnya mengalami keeroran, bisa coba diulang lagi evaluation form-nya. Kemungkinan errornya tidak terlalu banyak mengakses, bisa jadi ya. Jadi bisa diakses terlebih dahulu, waktunya masih ada lagi 3 menit. Jangan terlalu takut tidak mendapatkan, karena kita masih punya waktu lagi 3 menit guys. Sekali lagi nih, karena kita sudah berada di akhir acara, aku ingin mengucapkan lagi terima kasih kepada para peserta. Jadi peserta kita hari ini itu udah sampai 359. Thank you so much untuk kalian sudah mau menyempatkan waktu kalian, yang udah mau hadir untuk mendengarkan materi-materi ini. Semoga berguna untuk kalian, bisa membantu kalian dalam menambah personal branding kalian gitu kan ya. Gimana sih cara kalian membuat personal branding kalian, mendukung kalian dalam menghadapi karir kalian selanjutnya. Seperti itu.
Dan juga terima kasih kepada BKI yang sudah mensponsori acara ini untuk agar dapat terlaksanakan gitu ya dari awal hingga akhirnya. Dan juga kepada panitia-panitia yang sudah menyempatkan waktunya untuk membuat acara ini, untuk memberikan pengalaman-pengalaman kepada para partisipan dan juga para speaker.